Palsu itu artinya tiruan. Dia itu sesuatu yang seperti asli tapi tiruan. Misalnya gigi palsu, kunci palsu, itu dong tiruan semua. Kelihatan bagus tetapi palsu. Palsu itu menurut kamus berarti gadungan. Polisi gadungan, tentara gadungan. Dia tidak tes polisi, tapi dia pakai baju polisi. Piga rata ke orang lain. Itu yang kena tangkap langsung keluar di berita luar negeri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kasih setia. Terima kasih karena kasih-Mu yang besar kami masih ada hingga hari ini. Di malam minggu ini bersama-sama dengan semua jemaat Facebook, dimanapun berada yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tuhan memanggil kami di ruang virtual ini dalam ibadah ini. Kami berdoa Tuhan, tolong kami. Supaya kami tidak melewati malam ini tanpa mendengar firman-Mu. Biar itu menjadi bagian yang indah. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan semua penggoda pencobaan. Roh Kudus-Mu memampukan kami memahaminya dan melakukan itu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, seluruh jemaat Facebook dan teman-teman yang ada di sini semuanya, Shalom. Selamat malam buat kita semua. Semoga saudara dalam sukacita. Mama Shirley Tobeli Telnoni, Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. 1-2 hari yang lalu saya bicara tentang nabi palsu. Di kesempatan hari ini saya akan berbicara di sekitar firman Tuhan tentang kehidupan jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Jangan-jangan kita jemaat ini kita palsu juga. Bersama-sama kita semua orang-orang percaya justru kita palsu. Kita tidak berkenan kepada Tuhan padahal kita lagi sibuk untuk ada di dalam ibadah dan berbagai-bagai aktivitas rohani. Saya pilih satu bagian pembacaan Alkitab untuk kita menurut kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan baca buat kita semua. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari ini puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kukda kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah,
Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom buat saudara-saudara semua yang ada di sini. Shalom. Selamat malam juga semua saudara yang ada di Facebook, seluruh jemaat Facebook dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini ketika kita mau berbicara tentang yang sejati dan yang palsu. Biar itu menjadi sesuatu yang kemudian membawa kita berefleksi berulang-ulang. Apakah kita hidup berkenan kepada Tuhan Allah atau tidak? Kenapa? Karena hari-hari ini makin banyak pemurnian. Kita makin dimurnikan. Yang tidak benar itu akan dibuang, dan yang benar itu akan menggumuli perjalanan ini bersama-sama dengan Tuhan. Baik, malam hari ini dari seputaran di Liba kami mengucapkan selamat berjumpa dengan saudara semua jemaat Facebook. Apa kabar? Tuhan memberkati. Apapun keadaan kita, pastikan bahwa kita tetap setia dengan Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati dengan yang palsu dan yang asli, karena sekarang ini yang KW itu juga banyak sekali, termasuk iman. Iman itu juga bisa palsu, bisa asli. Saya 1-2 hari lalu bilang, kenapa orang-orang lebih gampang melihat uang palsu? Karena mereka terbiasa dengan yang asli. Kalau sudah terbiasa dengan yang asli, yang palsu itu ketika muncul gampang sekali untuk dikenali. Karena itu mari kita melihat hal-hal yang asli, jangan yang palsu. Berhentilah belajar yang palsu, belajar saja yang asli. Nanti yang palsu datang, kita bisa tahu. Saudara-saudara, ada pepatah lama. Ini pepatah atau ungkapan? Ungkapan lah. Fitnah itu lebih kejam dari apa coba? Fitnah lebih kejam dari apa? Dari tidak memfitnah sama sekali. Lebih baik tidak memfitnah. Ya, fitnah itu memang lebih kejam dari membunuh. Betul. Tetapi saudara-saudara, tapi ada seorang sahabat bilang begini, kentut yang tidak berbau itu justru lebih kejam dari membunuh. Kenapa? Karena kentut yang tidak berbau itu menimbulkan fitnah. Kita akan bertunjuk luto, karena tidak berbau, dia hanya diam-diam keluar begitu. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita saudara-saudara. Saya coba periksa kamus tadi, apa arti kata palsu, supaya kita lihat dulu yang palsu itu artinya apa. Kamus mengatakan palsu itu artinya tidak tulen, tidak asli, tidak sah. Tidak sah. Sudah tidak asli lagi, tidak sah lagi. Palsu itu artinya tiruan. Dia itu sesuatu yang seperti asli tapi tiruan. Misalnya gigi palsu, kunci palsu, itu tiruan semua. Kelihatan bagus tetapi palsu. Palsu itu menurut kamus berarti gadungan. Polisi gadungan, tentara gadungan. Dia tidak tes polisi tapi dia pakai baju polisi, pigar rata ke orang lain. Itu yang kena tangkap langsung keluar di berita luar negeri. Nah, karena itu saudara-saudara, itu namanya palsu, itu gadungan. Kamu sudah mengatakan bahwa palsu itu adalah curang, tidak jujur, tidak terbiasa melakukan yang baik. Seperti kalau ikut permainan sepak bola atau olahraga lain sebagainya. Kamu juga menyampaikan kalau palsu itu artinya sumbang, suara-suara yang sembunyi-sembunyi omong, suara-suara yang lebih kepada mengkritik tanpa memberi jalan keluar. Pokoknya ketika ada orang sukses, ada orang mulai muncul, ada kelompok-kelompok yang mulai dengan suara-suara sumbang menyerukan hal-hal yang bukannya mendukung dan menolong, tapi malah berusaha untuk menjatuhkan. Kira-kira yang palsu itu menurut kamu arti begitu. Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh memahami teks ini dengan tema yang saya kira penting bagi kita semua untuk kita memahami iman kita secara cepat, saya kira saudara-saudara tahu, tapi alangkah baiknya saya ulangi ini supaya kita sama-sama bisa memahami bahwa sesungguhnya kitab Yesaya itu terbagi dalam 3 bagian besar. Kitab Yesaya itu terbagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama pasal 1 sampai pasal ke-39, yang kedua pasal 40 sampai pasal 55, dan yang ketiga itu pasal 56 sampai pasal 66. Apa sesungguhnya yang berisi di dalamnya?
Pasal 1 sampai pasal 39 itu berasal dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan, diancam oleh Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Yesaya memahami, saudara-saudara, menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa dari bangsa itu sendiri. Jadi Yesaya paham betul bahwa bukan kekuatan luar yang mampu menghancurkan mereka. Orang-orang luar itu sebenarnya takut orang-orang Yehuda karena Tuhan ada di pihak mereka. Tetapi dosa mereka itu yang membuat mereka kemudian mengalami persoalan ini. Karena bangsa itu tidak taat. Bangsa itu tidak percaya kepada Tuhan. Saudara bayangkan, Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah tuntun begitu rupa, tapi justru bangsa ini menunjukkan ketidaktaatan. Dan ini serius, bukan saja bagi mereka, tapi juga bagi kita. Itu bagian pertama kitab Yesaya. Bagian kedua pasal 40 sampai pasal 55 ditujukan kepada orang-orang Yehuda akan hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka akan hidup pembuangan di Babel. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan. Yesaya memberitakan bahwa tidak lama lagi Tuhan membebaskan mereka, membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai satu hidup yang baru. Jadi bagian yang kedua, pasal 40 sampai pasal yang ke-55 itu bangsa ini ada di pembuangan di Babel. Tadi bagian pertama pasal 1 sampai 39 itu mereka di Yehuda, dan mereka masih ada di Yerusalem, dan kemudian oleh karena dosa mereka mengalami pembuangan ini. Bagian yang ketiga pasal 56 sampai pasal 66, sebagian besar ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali ke Yerusalem. Mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janji kepada bangsa itu. Tuhan menjanjikan bangsa ini akan pulang, akan berkumpul kembali, akan menyembah Tuhan, dan janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Hanya soal waktunya dengan caranya. Tuhan ingin betul-betul untuk menunjukkan kasih yang besar itu. Perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang penuh dengan kebenaran, yang penuh dengan keadilan. Juga pada saat mereka merayakan hari Sabat mereka, mempersembahkan korban dan doa. Peringatan akan janji Tuhan itu menjadi penting bagi bangsa ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Nabi Yesaya dengan nyaring mengecam dosa umat itu bagaikan bunyi sangkakala yang amat nyaring. Itu di bagian pertama dari pembacaan ini. Kita masuk di bagian ini, pasal 58, dia ada pada bagian yang ketiga. Dosa umat itu dikatakan, Nabi Yesaya mengecam seperti bunyi sangkakala. Dosa harus dikatakan. Pelanggaran mereka di Yesaya pasal 1 ayat 4 itu disampaikan dengan sangat kuat, saudara-saudara. Celakalah bangsa yang berdosa. Celakalah bangsa yang berdosa. Kaum yang syarat dengan kesalahan. Keturunan yang jahat-jahat itu. Anak-anak yang berlaku buruk. Celakalah mereka. Mereka meninggalkan Tuhan. Menista yang maha kudus Allah Israel. Dan berpaling membelakangi dia. Saudara-saudara, apa yang ingin dikatakan dengan suara yang keras ini? Seperti bunyi sangkakala. Sebenarnya pesannya ringan, saudara-saudara. Saya memang sedikit agak cepat di sini supaya kita bisa masuk di apa yang menjadi pesannya. Tapi saya ingin menegaskan ini, saudara-saudara. Nabi, utusan Tuhan yang tidak menyingkapkan dosa, itu dia tidak setia kepada Tuhan. Seorang nabi, seorang utusan Tuhan harus dengan keras, harus dengan jelas mengatakan dosa itu dosa. Bahwa kita semua orang berdosa, iya. Tetapi tidak boleh kompromi dengan dosa. Yang salah itu harus kita sebut salah. Sebab apa? Nabi Tuhan, utusan Tuhan yang tidak menyingkapkan dosa, sesungguhnya ia tidak setia kepada Tuhan. Yehuda itu mencari Allah setiap hari. Bayangkan bangsa ini mencari Allah setiap hari. Seakan-akan mereka ingin tahu jalannya Tuhan. Namun pada saat yang sama, mereka hidup dalam dosa dan ketidakacuan terhadap perintah-perintah dari Tuhan Allah. Saudara bisa bayangkan mencari Tuhan setiap hari begitu, tetapi sesungguhnya hati mereka tidak di situ. Selama ini mereka mengalami kemerosotan moral yang serius, kemerosotan moral yang hebat sekali. Kondisi ini semakin parah, saudara-saudara, saya mencatat di sini. Karena umat Allah rupanya jatuh pada penghayatan agama yang mengutamakan formalitas sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum agama yang berlaku, namun secara hakiki mereka jauh dari Tuhan. Jadi ada upaya untuk melakukan hukum-hukum Tuhan itu yang di luar supaya kelihatan mereka itu setia, tetapi sesungguhnya secara hakiki hati mereka dan hidup mereka jauh dari Tuhan. Umat Allah sedang mengeluh bahwa Tuhan tidak mau menolong mereka. Pembacaan tadi menyebutkan begitu. Sepertinya Tuhan tidak mau menolong mereka.
Tetapi Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tidak menolong mereka? Jawabannya singkat saja. Karena Tuhan tahu ibadah dan puasa mereka itu munafik. Ibadah, puasa mereka itu munafik. Pasal 58 ayat 3 disampaikan seperti itu. Tuhan ingin mengatakan kepada mereka bahwa tindakan keagamaan mereka tidak ada nilainya. Ibadah mereka tidak ada nilai. Puasa mereka itu tidak ada nilai. Jikalau tidak datang dari mereka dengan kerendahan hati. Mereka tidak ada nilai sama sekali. Bayangkan, sudah beribadah setengah mati, sudah mencari Tuhan, sudah berusaha hidup menurut aturan-aturan itu, tetapi Tuhan melihat bahwa hati mereka itu sesungguhnya tidak taat kepada Tuhan. Hati ya, Tuhan menyelidiki hati. Jadi saudara-saudara jangan kelihatan di luar saja. Kenapa? Kan kadang-kadang kita simbol-simbol kita tuh bagus, tapi belum tentu hati kita itu sungguh-sungguh bagus. Mereka berpuasa, mereka beribadah, tetapi ini penuh dengan masalah. Kenapa? Saya ingin mulai dengan pengajaran ini. Puasa itu apa, saudara? Puasa itu merubah kita, bukan merubah Tuhan. Banyak orang ketika ada masalah, dia berusaha untuk puasa supaya kalau Tuhan berkenan, Tuhan ikut. Apa yang kita rindukan. Kadang-kadang saudara-saudara nanti ketika COVID sudah datang baru kita rame-rame doa puasa. Supaya Tuhan tolong sang kita. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh, bukan. Saya ingin mengatakan di sini bahwa puasa itu merubah kita, bukan merubah Tuhan. Tuhan selalu punya rencana damai sejahtera buat kita. Saudara-saudara itu serius, kenapa? Puasa bukan sekedar menahan lapar. Jadi sudut poin ini, poin pertama. Puasa itu bukan merubah Tuhan, tapi merubah kita. Merubah kita. Tapi yang kedua, puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Kalau puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, banyak pengemis itu tiap hari puasa. Jadi saudara jangan pikir kalau saudara tahan lapar itu puasa itu, Pak, saya tidak makan, saya ada puasa. Puasa bukan sekedar itu. Bukan sekedar menahan lapar dan haus. Tapi puasa itu sekaligus menahan nafsu kedagingan. Puasa bukan menahan lapar dan haus saja. Itu simbolik sekali. Puasa menahan nafsu kedagingan. Kita tahan betul. Puasa yang tidak dilandasi oleh spiritualitas yang benar adalah puasa yang sia-sia. Saya ulangi, puasa yang tidak dilandasi oleh spiritualitas yang benar, puasa itu sia-sia. Ayat 3 dan ayat 4. Puasa yang dikehendaki oleh Allah menurut ayat itu adalah merendahkan diri dan mewujudkan keadilan. Merendahkan diri. Ada banyak orang mengaku berdoa, mengaku berpuasa, tapi tetap sombong. Dia pun kesombongan rohani itu nyata, kelihatan. Tapi dia mengaku puasa. Ini yang Tuhan tidak mau. Kenapa? Puasa yang dikehendaki adalah merendahkan diri, mewujudkan keadilan kepada sesama, mewujudkan cinta kasih dan kepedulian kita kepada sesama, kepada mereka yang menderita. Bila hal itu dilakukan, maka ada berkat Tuhan yang pasti bisa diterima. Pembacaan tadi menegaskan, ada pengharapan di tengah-tengah kesesakan dan pergumulan. Ada pengharapan di tengah-tengah kesesakan dan pergumulan. Ayat 8 dan ayat 10 disampaikan begitu. Ada relasi yang baik dengan Tuhan. Ayat yang ke-9. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Ayat 11. Ada jaminan keberhasilan. Ayat 12. Ibadah yang sejati itu lebih dari sekedar kebaktian dan puji-pujian. Saudara lihat ini pembacaan ini menarik, saudara-saudara. Kalau saudara beribadah, kalau saudara berpuasa, dia lebih dari sekedar puji-pujian saudara, lebih dari sekedar tata ibadah, lebih sekedar dari ibadah liturgis kita. Menurut teks ini Tuhan merindukan mereka untuk merendahkan diri, merendahkan diri. Tuhan merindukan supaya mereka mewujudkan keadilan, kepedulian kepada sesama, membangun cinta kasih. Dan kalau hal-hal ini dilakukan dengan baik oleh umat Tuhan, maka terbukalah jalan pengharapan. Terbukalah jalan pengharapan. Relasi yang baik dengan Tuhan, jaminan keberhasilan, dan seterusnya. Saudara-saudara, puasa juga berarti memperlakukan. Saya masih baca bagian ini. Puasa juga berarti memperlakukan sesama dengan adil dan jujur. Kadang-kadang kita tidak adil dan jujur. Kalau kita baca Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 17 disebutkan di sini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari hadapanku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah untuk berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam.
belalah hak-hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, perjuangkanlah perkara janda-janda. Tapi janda-janda yang janda betul loh. Jangan sampai ada janda muda juga kita perjuangkan, bisa perjuangkan. Saudara-saudara, terangmu, saya baca dulu bagian-bagian ini sebentar, kita bicara dia pun hal lebih di situ. Terangmu sama dengan kemuliaan Tuhan. Terangmu sama dengan kemuliaan Tuhan menurut pembacaan. Digambarkan seperti guntur dan halilintar, memperingati penyertaan Tuhan di Mesir sampai ke Kanaan. Ini harapan yang besar kalau kita ikut Tuhan pun mau nih, saudara lihat. Mereka akan hidup seperti terang, maka kegelapan akan lenyap. Tempat-tempat yang penuh kejahatan dan ketidakadilan akan lenyap. Saudara lihat kita lihat sekarang bahwa ketidakadilan, hal-hal yang penuh dengan kejahatan, itu akan lenyap kalau ibadah kita lebih dari sekedar kebaktian dan puji-pujian, lebih dari sekedar hal-hal yang bersifat sangat liturgis. Tetapi ditegaskan, saya ingin ulang, kerendahan hati, mewujudkan keadilan, cinta kasih, keberpihakan kepada mereka yang menderita. Ini yang akan membuat kejahatan dan ketidakadilan itu lenyap. Itu bagian pertama yang saya sampaikan. Tapi yang kedua saya ingin sampaikan, rupanya untuk pemulihan, untuk pembangunan, untuk melaksanakan sesuatu keadaan yang baik di satu tempat, dimulai dari ibadah yang sejati. Ibadah. Banyak orang sudah meninggalkan ibadah, saudara. Banyak orang sudah meninggalkan ibadah. 2 hari lalu saya sampaikan, ini hasil ini, bahwa ternyata negara-negara dengan indeks kebahagiaan yang tinggi, orang tidak terlalu peduli dengan agama. Ibadah mulai ditiadakan. Orang tidak peduli dengan ibadah. Ini yang menjadi serius buat kita. Nah, saudara-saudara, mari sekarang untuk hal-hal praktis dalam kehidupan kita tiap hari. Itu kan pembahasannya panjang lebar, tapi minimal saudara tangkap apa yang tadi saya sampaikan. Kitabnya saya dibagi dalam 3 bagian. Pasal pertama sampai pasal 39 itu ketika mereka ada di Yehuda, dan kemudian mereka mendapat ancaman yang serius dari Asyur, bukan sesungguhnya karena kekuatan Asyur, tapi karena mereka berdosa, tidak mengandalkan Tuhan. Pasal 40 sampai pasal 55 itu ketika mereka ada di Babel dalam pembuangan, tapi janji Tuhan menyertai mereka, Tuhan mau tolong mereka. Pasal 56 sampai pasal 66 sebagian besar ditujukan kepada mereka yang sudah pulang. Karena pembangunan bait Allah, mereka harus dituntut untuk beribadah lebih dari sekedar puji-pujian, lebih dari sekedar ibadah liturgisnya. Mari kita lihat saudara-saudara, pesan-pesan untuk kita hari ini. Pertama, hidup itu jangan munafik. Tidak boleh munafik. Kenapa? Munafik itu paling tidak disebutkan dalam 3 hal. Munafik itu disebutkan dalam 3 hal. Pertama, munafik itu berpura-pura percaya atau setia. Pura-pura percaya atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Itu munafik. Dengan Tuhan jangan begitu. Juga jangan buat seolah-olah supaya kita dapat pujian dari jemaat, mendapat pujian dari orang lain. Padahal kita munafik. Hati kita tidak begitu. Tuhan mau supaya ada hal yang lebih. Jangan sampai ketika di ruang doa kita terlihat sangat baik, tetapi ketika keluar kita ini melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu munafik. Janganlah. Ini tidak baik. Munafik itu tidak menolong kita sama sekali. Karena saya kira orang munafik itu hidup dalam tertekan. Orang munafik itu dia sadar akan sesuatu yang salah, tapi dia tidak mau untuk menyatakan dia pendosa di situ. Yang kedua, saudara-saudara, munafik itu sangat berkaitan dengan selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu munafik. Sedikit-sedikit bilang dari Yesus berkuasa. Sedikit-sedikit bilang Tuhan tolong. Tetapi dia sesungguhnya tidak berharap kepada darah Yesus yang penuh kuasa itu. Tidak berharap kepada yang Tuhan Yesus tolong itu. Yang ketiga, saudara-saudara, munafik itu sangat berkaitan dengan bermuka dua. Munafik itu artinya bermuka dua. Bukan dia pun kepala ada 2, satu gondrong, satu botak, bukan itu. Bermuka 2 yang dimaksud itu adalah ketika berbicara penuh dengan tipu. Itu munafik itu. Tipu ketika berbicara. Saudara percaya kok tidak kalau ada orang beribadah tapi tipu? Saudara percaya kok tidak ada orang berkhotbah tapi tipu? Anda percaya? Saudara percaya kok tidak ada orang kasih kesaksian tapi tipu? Ada itu. Dan itu munafik. Tuhan tidak suka. Kestakwa berhenti. Nyatakanlah sesuatu itu dengan lurus-lurus saja. Kita ini kan orang berdosa. Kita semua ini berharap kepada Tuhan punya kuasa bagi kita, atau kasih Tuhan yang besar. Lalu kenapa kita menipu? Jangan tipu, saudara.
Manusia kita tipu, tapi Tuhan kita tidak bisa tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Orang tipu itu untuk apa? Coba saya tanya saudara. Orang biasa tipu itu untuk kepentingan satu, supaya dapat keuntungan. Uang kah, atau kenyamanan kah, atau apa. Tipu itu supaya dia tidak bertanggung jawab. Tipu itu kan dia mau untuk lari dari tanggung jawab. Nah, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan lantas kita tipu-tipu? Hidup dengan penuh kemunafikan. Ini kan bermasalah sekali, saudara. Zaman ini makin berubah, segala sesuatu berubah. Sekarang saya sebut dengan masa pemurnian. Bagaimana kita bisa dimurnikan kalau hidup kita ini penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan kemunafikan. Kalau kita berdosa, kalau kita bersalah, nyatakan itu saja dengan jujur. Tidak perlu kepada orang lain, tapi hubungan kita dengan Tuhan itu yang kita mau nyatakan. Jangan merasa aman ketika kita tipu. Jangan merasa aman. Saudara tahu bahwa orang kalau sudah sering tipu, lama-lama dia rasa tipu itu biasa, toh. Biasa kan orang suka bilang begini, kesalahan yang diulang-ulang terus, berita salah yang terus dibicarakan, lama-lama jadi benar. Nah, termasuk tipu. Itu biasa, kok namanya kok tender dulu. Ya jangan, tipu ya tipu, toh. Saya berulang-ulang bilang, tidak ada tipu untuk kebaikan, tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Dan saudara lihat, orang kalau tukang tipu itu tiap hari dia pun tugas hanya mencari alasan untuk membenarkan penipuan. Bayangkan investasi waktu, tenaga, dengan kita pun keadaan hanya untuk cari alasan untuk membenarkan kita pun kesalahan. Saya kira nanti capek sendiri. Lama-lama orang baru lihat kita rasa tersinggung. Kan? Jangan sampai dia lihat ini maksud. Padahal orang hanya lihat saja. Karena orang ada mata toh. Makanya dilihat kita. Tapi karena kita tukang tipu, orang baru lihat dia langsung bilang, woi, ini dia lihat maksud apa ini? Hati-hati yang tukang. Coba yang tukang tipu angkat tangan, coba. Oh, saudara angkat tangan di situ saya tidak lihat tadi. Tapi begitu saudara, itu munafik dan Tuhan Allah tidak suka di situ. Ingat, teks ini berkaitan dengan dong sepulang ke Yerusalem, dong mulai bangun bait Allah. Bait Allah tidak boleh tidak boleh dikuasai, tidak boleh bait Allah tidak boleh dihidupi oleh orang-orang yang penuh dengan tipu. Tidak boleh. Jujur tuh baik. Suami-suami itu kalau jujur ya istri itu kan baik toh. Pulang jujur ma ini peson suka lihat mak pemuka. Itu jujur begitu kita hancur Bapak. Tapi jujur itu lebih baik daripada pura-pura, saudara. Kasihan toh kalau pura-pura. Edodoke. Tipu tuh biasa waktu pacaran. Bayangkan kalau sudah biasa pacaran kok tipu, nikah nanti penuh dengan tipu. Akhirnya itu keluarga nama keluarga tipu. Mau nama keluarga. Nanti baca di gereja bilang kita akan menikahkan 2 orang tukang tipu. Ya itu kan baik. Jadi jangan menipu. Itu bagian pertama. Jangan munafik. Dalam munafik itu ada 3 hal ya. Pura-pura percaya, pura-pura setia, tetapi sebenarnya hatinya tidak. Munafik itu berkaitan dengan selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan. Munafik. Ketiga, bermuka 2. Munafik itu berkaitan bermuka 2. Tipu ketika berbicara. Berjanji saja tapi tidak pernah ditepati. Itu munafik. Jika berselisih melampaui batas dan suka berkhianat. Itu dia pun nama munafik. Suka berkhianat. Khianat sini, khianat sana. Tapi dia tidak mau disebut pengkhianat. Nah itu bahaya. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua saudara, setelah munafik. Penegasan tadi membawa kita memahami sesuatu yang disebut dengan sopan. Orang-orang percaya kepada Tuhan yang sudah kembali dari pembuangan, sudah belajar sesuatu yang sulit di pembuangan, mereka ada sekarang di bait Allah, mereka harus belajar untuk sopan. Sopan ini penting saudara. Kenapa? Karena kalau orang tidak sopan itu, kan dia suka melakukan hal-hal yang merendahkan orang lain. Orang kalau tidak sopan itu kan seringkali tidak menganggap orang lain. Dia meremehkan orang lain. Bahkan kadang-kadang dia meremehkan Tuhan. Orang yang tidak sopan itu. Kadang-kadang saudara-saudara orang-orang yang tidak sopan itu seenaknya hatinya saja. Dia tidak pernah memikirkan orang lain. Bahkan Tuhan pun dia tidak pernah. Tidak hitung lah begitu. Nah saudara bayangkan kalau orang yang ada ini tidak memperhitungkan adanya Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya. Sangat tidak sopan. Ini sudah lebih dari sekedar pakaian. Itu jadi berlakulah sopan. Hiduplah sopan, berpenampilan yang sopan.
Dalam sebuah khotbah saya pernah bilang begini, ketika ada diskusi, boleh kok tidak maaf ibu-ibu dong, nona-nona dong pakai pakaian mini-mini pergi gereja. Bisa kok tidak? Dong bilang bisa. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Saya diam-diam sah. Pas khotbah baru saya kasih tahu dong. Bisa kok tidak? Ibu-ibu nona-nona pakai pakaian mini-mini datang ke gereja. Saya bilang tidak bisa. Kenapa? Tadi kamu bilang karena Tuhan melihat hati. Iya. Tuhan memang melihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi saya pendeta ini melihat pakaian, bukan melihat hati. Saudara kira saudara sendiri dan Tuhan. Nanti kamu pakai di situ, tuh saya di sini saya pikiran. Saya lihat juga pikiran, tidak lihat juga pikiran juga. Akhirnya saya terganggu itu. Sopan. Sopan itu penting. Dalam berpakaian, dalam bersikap, dalam berbicara, dalam segala sesuatu itu sopan. Supaya dari apa yang ada pada kita itu, orang melihat, oh memang ini orang-orang anak-anak Tuhan yang supulan dari pembuangan sekandung hidup itu lebih baik. Saya suka pakai kisah saudara-saudara. Dan di sini bilang tidur justru sopan. Nah itu yang saya tidak tahu lah. Karena kadang-kadang kalau tidur itu kita ke konser. Waktu tidur malam itu saya ingat ketika kami pelayanan ke Belu, ke Kefa, teman-teman kan tidur sama-sama. Saya pikir mereka ini ada yang honor di kehutanan, ada yang di balai, ada yang pegawai. Karena dompung sensor tuh rupa-rupa. Ada yang seperti loda tuh. Itu pohon-pohon kabesak dong, itu dong potong-potong sedikit-sedikit. Jadi sopan, segala sesuatu tuh kita butuh sopan ya. Kesopanan itu penting. Saudara pikir iman ini begitu jauh kok dari kita pun kehidupan tiap-tiap hari? Tidak, ada. Bayangkan kita butuh bicara sopan. Saudara bayang tadi malam ketika kami dalam perjalanan pulang dari klasis Fatuleu Timur, kami bercerita tentang Tuhan Yesus marah di bait Allah. Tuhan Yesus bilang kepada perempuan Kanaan yang percaya, Tuhan bilang tidak baik kalau roti yang disiapkan bagi anak-anak itu diberikan kepada anjing. Wah, masa Yesus bisa omong orang anjing? Lantas ini dipakai oleh beberapa orang yang Yesus saja bisa omong orang anjing. Padahal maksudnya kan bukan begitu. Orang-orang di Palestina terbiasa dengan bahasa kiasan. Mereka seperti kami orang-orang Timur. Kalau ketemu orang pas makan, orang Timur tidak langsung bilang, oke mari kita makan. Orang Timur tidak begitu. Orang Timur selalu bilang, aduh Bapak datang pas ketemu kami di dalam kali ini. Mari kita baku tolong kok kita keluar dari kali. Ini kiasan toh untuk kita sama-sama makan. Yesus ketika bicara bilang, tidak baik kalau roti yang disiapkan bagi anak diberikan kepada anjing. Kata anjing yang dipakai di situ, kalau kita bikin kritik teksnya. Kata anjing yang dipakai di situ, Yesus tidak pakai kata kuon. Kuon itu anjing liar, anjing tidak ada tuan, anjing yang biasa pilih-pilih makanan di sampah-sampah. Anjing seperti itu yang dilukiskan, kuon itu yang dilukiskan dalam kisah tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya itu. Anjing yang datang menjilat borok dari Lazarus itulah, itu disebut kuon. Yesus menyebut perempuan Kanaan ini dengan kata ini, kunarion. Kunarion itu anjing peliharaan, anjing mungil yang ada di dalam rumah, yang dia batok sedikit bawa dokter hewan, yang dia dekat dengan meja tuannya, yang hidupnya bersih sekali. Jadi Yesus dengan sopan mengatakan itu, jangan bilang Yesus tidak sopan. Jangan kita pun salah tafsir lantas kita kira Tuhan Yesus suka baklai-baklai orang, bahkan menyebutkan orang dengan nama binatang. Tidak begitu. Yesus ingin menyebutkan tidak baik kalau roti yang disiapkan bagi anak-anak diberikan kepada anjing. Tapi perempuan ini bilang, tapi anjing itu, kunarion itu, makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara pilih sekarang jadi domba. Saya biasa kalau khotbah ini saya tanya, bilang, lebih senang jadi disebut domba atau anjing? Semua bilang domba Bapak. Ya tapi dalam kisah itu domba hilang. Domba mah hilang. Ada bermain lumpur di sana. Ini anjing peliharaan tinggal di dalam rumah, di sekitar meja Tuhan. Yesus bicara dengan saya, luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi jangan kita pikir ketika dia marah di bait Allah, ketika dia bilang perempuan ini, dia sementara menyatakan sesuatu yang tidak sopan. Jaga kita pun mulut, jaga kita pun segala macam supaya kita tetap sopan. Berikut saudara-saudara, saya ingat ketika dulu saya masih kos itu, woi bara. Saya masih kos itu, kiri kanan semua kos habis. Kita bangun pagi ini, kita uji. Satu sikat gigi di sebelah, satu di sebelah, satu di sebelah itu. Itu kita kepaduan suara, kita baku rampas itu baru. Mari kita lihat oleh yang ketiga. Pembacaan tadi ingin menegaskan. Kamu yang sudah Tuhan tolong, yang sudah bawa pulang ke Yerusalem, hidup sebagai anak-anak Tuhan,
bukan saja tidak boleh munafik, harus sopan, tetapi tambah harus hormat kepada sesama. Mesti hormat kepada sesama. Sayang kepada sesama. Dan ini serius, saudara-saudara. Kenapa? Saudara dengar. Ini saya bicara dalam konteks orang Timur. Orang Timur itu menyebut sesama manusia dengan satu kalimat yang menarik. Dua kata yang menarik. Orang Timur menyebut sesama manusia dengan kata ini. Aokbian. Aokbian itu kalau terjemahkan lurus artinya badan sebelah. Aokbian, badan sebelah. Jadi kalau saya kanan, sesama itu kiri. Kalau saya kiri, dia kanan. Karena itu, yang satu mesti menjaga yang lain. Karena kita sama-sama toh. Tidak mungkin kiri itu, siapa yang ketika dia punjari, tiba-tiba sentuh ame gelas, kok gelas jatuh, kok pecah. Terus dia angka ame hamar, dia titi, dia punjari. Ini jari, ini bodok. Dia bisa begitu? Kan tidak kan? Okbian. Kenapa kita mesti hormat kepada sesama? Dalam bahasa orang Timur. Karena dia badan sebelah dari kita. Dia mau rusak bagaimanapun kan dia bagian dari kita toh. Dan seterusnya. Itu luar biasa penghormatan kita. Itu kita belum bicara tentang gambar Allah yang ada pada sesama kita manusia. Supaya kita saling menghormati. Supaya kita saling mengasihi. Saudara bayangkan kalau gereja Tuhan itu dipenuhi oleh orang-orang yang penuh dengan penghormatan, penuh dengan kasih, penuh dengan penghargaan kepada kemanusiaan. Pasti tidak ada orang yang akan melecehkan orang lain. Pasti tidak ada orang yang menipu. Pasti tidak ada orang yang jual kemanusiaan untuk kepentingan memperkaya diri. Karena kita penuh dengan kasih. Kasih tidak ada itu yang kita memanfaatkan kemanusiaan. Untuk kita lebih tinggi. Untuk kita melecehkan orang. Untuk segala macam. Saudara-saudara, ini serius tuh buat kita. Hormat kepada sesama. Yang berikut, saudara-saudara. Sebagai orang-orang yang telah Tuhan bawa kembali. Yang sudah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Sesungguhnya, dia diminta supaya bersikap adil kepada sesama. Adil. Jangan pilih-pilih. Kita kadang-kadang bersikap tidak adil. Kita suka pilih-pilih. Saya suka bilang begini, penghormatan kita kepada kemanusiaan ini seringkali pilih-pilih. Kalau saudara lihat kalau pas acara-acara kenegaraan, resmi-resmi itu, yang bawa acara dong akan mulai, Bapak Gubernur, Kepala Daerah, Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati. Tidak tahu dia hormat betul kok tidak, yang penting. Bapak Wali Kota Kupang yang kami kasih. Bapak Ibu Pendeta yang kami muliakan. Kita mana kok belum tentulah begitu. Tapi coba kita Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi. Nah, takuju besok pagi ada penjual ikan lewat, kita panggil bilang ikan, kasihan. Yang penjual bawang lewat kita panggil bilang, penjual tomat kita bilang, dia ada nama kok tidak? Nah kenapa panggil dia tomat? Dia minta itu lah. Mulai besok kalau ada penjual tomat lewat panggil dia kenalan dulu. Supaya kalau dia lewat panggil tanya, Om J, Shalom. Kita ini kadang-kadang tidak baik tuh di situ. Saya pernah cerita saudara, ada orang penjual ikan satu di lewat bawa ikan. Terus ada orang panggil, Om, ikan berapa? Ikan 50.000. Punya mahal lagi. Memang dia harga begitu. Ini orang bilang. Aduh, sumati ju 50.000. Oh ini orang tersinggung. Biar toh. Daripada lu. Ini kan mati mas 50.000 lu. Memang. Kadang-kadang kita butuh hargai orang. Jangan sampai kita ini tidak hargai orang. Kita anggap orang sesama kebar mati saja. Karena itu bersikaplah adil. Saudara saya suka berkhotbah begini. Kadang-kadang kalau kita sambut tamu dari Jakarta ini. Kita pun penuh dengan apa ya, hormat lagi. Oi, bagaimana Pak, Ibu penerbangan tadi bagaimana? Baik kok, aman kok. Ada, oi, ini musim angin bagaimana? Itu kalau yang dari Jakarta. Tapi coba kalau takujen sampai dari Niki-Niki. Saudara bisa omong ke tadi. Minta air. Izin, saya minum sedikit. Yang dari Jakarta itu kita sambut begitu. Bagaimana? Tadi penerbangan aman kok dan pesawat apa? Tapi coba yang sampai itu dari Niki-Niki. Siapa yang datang tanya dia bilang, bagaimana tadi perjalanan dengan bis? Dengan sinar gemilang kok? Atau tidak? Kita suka pilih-pilih. Penghormatan kita tidak aman. Kenapa? Karena kita selalu bersikap tidak adil. Tidak adil. Berikut saudara-saudara. Soal kepedulian. Kepedulian.
Kepedulian ini menarik sekali. Kenapa? Karena memang seringkali kita tidak peduli dengan orang. Saudara-saudara, kepedulian kita seringkali hanya terjadi ketika ada bencana, ketika ada masalah, rame-rame semua orang berlagak peduli dengan orang lain. Tapi dalam situasi normal kepedulian kita mati. Apakah memang kita mesti menunggu ada bencana baru peduli itu ada? Apakah kita mesti menunggu kemudian kalau ada soal dulu baru kepedulian itu kita bangkitkan? Kepedulian yang seperti ini saya kira bukan kepedulian. Kenapa? Hal-hal sederhana terjadi di sekitar kita yang sebenarnya mendorong kita untuk bisa saling peduli satu dengan lain. Saya ingat saudara-saudara, 1-2 waktu yang lalu ketika saya pulang siang, panas, sampai di halte, saya lihat satu pemandangan yang menarik sekali. Ada seorang yang penari gerobak, dia muat barang-barang. Izin saya minum dulu. Sampah. Tapi kemudian dia lihat ada orang buta yang mau langgar jalan. Saya coba perhatikan penari gerobak ini. Dia berhenti. Dia perhatikan kan tidak ada satu orang pun yang lalu lalang di situ mau menolong orang buta yang ingin dia perang jalan. Dia kasih tinggal dia penggerobak. Dia ambil itu orang. Dia bawa seberang jalan. Saya rasa itu satu gerakan yang tanpa liputan. Tidak ada pujian. Dilakukan dari sebuah kepedulian hati. Bukan karena ada apa-apa. Memang dia rindu menolong. Coba saudara bayangkan. Terakhir kita tolong orang itu kapan? Terakhir kita tolong orang. Yang betul-betul itu tidak butuh apa-apa. Itu memang kita murni mau menolong. Kapan sih? Kepedulian itu serius, saudara-saudara. Sebagai orang-orang yang sudah Tuhan bawa kembali. Kita sudah salah. Kita sudah tidak, harusnya tidak lagi hidup. Tapi Tuhan menolong kita. Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan saya suka pakai kata ini. Tuhan itu solider dengan kita. Tapi kita ini sulit untuk solider dengan orang lain. Solidaritas kita ini bermasalah. Saya suka pakai contoh kadang-kadang kita ini. Siapa yang pernah tawar barang ke di mall? Ada yang pernah tawar barang di mall? Berani ada yang pernah tahu dulu bikin malu-malu saja. Pemilik mall orang kaya. Tapi kita beli tidak pernah tawar. 99.900 kita ambil 100.000 kita kasih. Dong kasih kembali gula-gula satu kita dapat saja, jangan ukur saya dengan itu. Tapi coba lihat pagi-pagi kalau dia beli sayur di nenek tua satu. Ini nenek ini terlalu susah, mungkin pun yang jual sayur dia sudah mati. Itu tawar kok tidak? Ini dia pun tawar mengerikan. Nenek, sayur berapa? 3.000. Itu dia sengaja kaget. 3.000? Bisa 9.000 kok? Weh, sayur 3.000 jadi 9.000. Kadang-kadang dong tambah satu kalimat kecil. Bisa 9.000 kok nenek dong tanam sendiri juga. Woi, itu kalau saya yang jual saya sudah bawa Farisa, bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari Auto R3. Di sebelah kanan ini ada iPhone, sebelah kiri ada Samsung, di dalam tas mes ada Nokia lagi, rantai selip berat 1 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 terlalu. Wih, labu ada hati, labu ada hati. Harus tawar tabalik. Nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf, bisa 3.000? Kalau sampai bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Pertama, mungkin punya solidaritas sosial yang sangat kuat dan pantas dipuji itu. Pantas diikut. Yang kedua mungkin makan puji juga itu. Atau yang ketiga gila. Kita tinggal pilih kita di pertama, kedua, atau ketiga. Terakhir, saudara-saudara. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu karena Tuhan sudah membawa kita dalam konteks tadi Sudah pulangin orang-orang dari pembuangan. Mereka ada di Yerusalem. Mereka harus punya moralitas yang baik. Punya moralitas yang baik. Karena ini bangun duluan ini Bait Allah. Waktu dari Yerusalem, waktu pulang dari mana? Pulang dari Babel itu kan mereka punya 3 masalah toh. Masalah politik kan tidak ada pemimpin, masalah ekonomi kan mereka yang jadi budak tidak punya simpanan yang banyak. Tapi setelah Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada tempat bagi mereka belajar etika, moral, spiritualitas, iman. Tuhan membangun duluan itu, bangun Bait Allah supaya kamu belajar spiritualitas, etika, moral, belajar iman di situ. Sebab bangsa ini bisa rusak oleh orang-orang yang moralitas bermasalah. Gereja rusak karena orang-orang yang punya moralitas bermasalah. Apa artinya kita hebat di mata manusia tapi moral itu bermasalah, saudara-saudara? Dan Tuhan menyelidiki sampai hati. Nah,
Karena itu hal-hal yang menyangkut dengan spirit ini menjadi penting bagi kita. Melebihi segala sesuatu. Melebihi segala sesuatu. Karena bagaimana orang bisa kenal kita sebagai anak-anak Tuhan? Kan dari hal-hal yang muncul dari dalam hati kita, dalam hidup kita. Terpancar dalam kasih kita, keadilan kita, hormat kita, sopan dan tidak munafik. Jadi itu sangat penting buat kita toh. Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin mencekam. Supaya apa saudara-saudara? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ibadah itu lebih dari sekedar kebaktian dan puji-pujian rohani. Lebih dari itu. Berulang-ulang kali saya bilang kepada saudara, ibadah itu ada dua. Pertama ibadah liturgis, itu yang kita ada di gereja. Yang 1 jam sampai 2 jam, kita bertepuk tangan, kita menyanyi, kita berdoa. Itu ibadah liturgis. Ibadah yang kedua, ada ibadah raya kehidupan. Ketika kita keluar dari gereja, dari ibadah liturgis, dan kita masuk dalam ibadah raya kehidupan, dalam kerja kita, dalam rumah tangga kita, dalam relasi kita, dalam usaha kita, dalam pengembangan hidup kita. Moralitas itu hasil dari apa yang kita terima tadi di gereja itu, apa kita pakai di sini dalam hidup kita tiap hari. Berapa malam ini kan kita bicara tentang nilai dari pohon, dari buah orang kenal pohon itu. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lalu bagaimana cara? Tuhan sudah menolong kita. Harus ini menjadi kalimat kunci, karena Tuhan sudah menolong saya, membawa keluar saya. Bukan karena dia mau supaya orang lain menguasai saya, bukan. Karena kesalahan saya sendiri seperti bangsa itu mengalami pembuangan di Babel. Tuhan sudah menolong karena janjinya penuh kasih dan luar biasa bagi kita. Dia menarik kita keluar, menarik saya keluar. Mestinya sekalipun tidak sempurna kan kita manusia berdosa, tapi kita ada pada tracknya, pada jalannya. Jangan jadi setan, jangan pikir rusak orang. Tuhan kan utus murid-murid sampai pergi untuk tolong yang buta, tolong mereka yang terpenjara, usir setan. Jangan pikir bikin orang tambah buta lah dan kita pun tipu. Jangan pergi untuk bikin orang semakin sulit. Jangan pikir jadi setan, kan Tuhan suruh usir setan. Ini kita ganti waktu lagi. Nah, saudara-saudara, saya kira itu hal yang penting bagi kita semua, saudara-saudara. Coba mari kita nyatakan ini. Kenapa? Pembacaan ini kasih tahu kita. Puasa yang dilandasi oleh spiritualitas yang benar, itu berkenan kepada Tuhan. Tapi puasa yang tidak dilandasi oleh spiritualitas yang benar, itu kesia-siaan. Lalu disebutkan lanjutan di ayat 7. Ayat 6, ayat 7 kasih tahu. Puasa seperti ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia mulai sebutkan dari ada keadilan, merendahkan diri, cinta kasih, keberpihakan pada mereka yang menderita. Setelah itu disebutkan, dan saudara lihat ini janji-janji Tuhan bagi itu semua. Kalau itu dilakukan, saudara lihat, dia kasih tahu. Ada pengharapan di tengah kesesakan dan pergumulan. Kita sementara dalam kesesakan dan pergumulan karena COVID itu. Coba mari kita lakukan seperti apa yang Alkitab bilang. Ayat 8, ayat 10. Ada pulihnya relasi antara kita dengan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan di ayat 11. Dan ada jaminan keberhasilan ayat 12. Ini janji Tuhan, masa tidak bisa, saudara? Saya mau ajak itu, saudara, malam hari ini betul-betul mau taruh di situ. Supaya ibadah kita bukan sekedar menyanyi-menyanyi kok. Yang tukang menyanyi dong, menyanyi-menyanyi saja. Tapi lebih dari itu. Lebih lagi dari itu. Tuhan memberkati kita. Tuhan Bapa di surga, terima kasih banyak. Ada kesempatan kami memohon kepadamu. Tuhan menyelidiki hati dan Tuhan tahu siapa kami. Dalam tangan-Mu kami mohon Tuhan, arahkan kami pada jalan yang Kau kehendaki, pada ibadah yang Kau kehendaki. Dan di dalam semua itu kami berdoa, Tuhan tolong kami karena COVID ini. Telah merenggut banyak sekali nyawa. Membuat banyak orang menangis. Yang terpapar sementara gelisah. Banyak usaha hancur karena COVID ini. Tuhan, tolonglah kami. Kami mungkin berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Tapi tolong Tuhan jangan sepelekan kami. Kami satu hati bersama dengan semua teman yang di sini, juga seluruh jemaat Facebook. Tuhan, kami berdoa, selamatkanlah kami. Hiburkan kami yang berduka. Berikan kesembuhan bagi kami yang terpapar. Berikan jalan keluar bagi semua kami di NTT, di Indonesia, dan di dunia. Kami sungguh sangat percaya kuasa Tuhan nyata dan bisa melakukan itu semua bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama dengan semua sahabat yang rindu untuk didoakan. Mari kita tunduk kepala lagi, kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam kesempatan malam hari ini kami juga mau berdoa bergumul bersama-sama dengan Imelda untuk orang tua yang sakit di Oenlasi. Tuhan berikanlah kesembuhan atas mereka. Berkati seluruh tindakan medik, makan minum dan istirahat mereka. Kami bergumul bersama-sama untuk pernikahan dari Rian Ngongo dan Marisa Dila. Seluruh proses di tengah-tengah pandemi ini, seluruh proses yang sudah berjalan, acara besok dan lusa, kami mohon Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Jadilah untuk seluruh proses pernikahan ini seperti apa yang Tuhan mau. Memberkati kedua keluarga besar dan semua sahabat yang menjadi bagian di dalam proses ini. Kami berdoa untuk Nona Dixon di Sabu. Dalam seluruh keadaan, sakit atau sehat, susah atau senang, Tuhan tolong hamba-Mu, karena kami percaya Tuhan menyertai dan menolongnya. Kami berdoa untuk Jeki Guillermo, duka yang dialami di tengah-tengah keluarga oleh karena kehilangan seorang yang mereka kasihi. Berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan. Tetapi sekaligus Tuhan berikan kepastian untuk segala kegelisahan mereka karena kehilangan orang-orang yang sungguh mereka kasihi. Kami berdoa bergumul bersama-sama dengan Alin Seo untuk mama yang sementara sakit. Tuhan sembuhkanlah mama dengan cara Tuhan yang luar biasa, karena Engkaulah tabib yang ajaib. Kami berdoa bergumul bersama-sama dengan Asnat Kalawali, bersyukur buat teman yang semakin pulih, Engkau memberkati. Kami berjauhan, kami ada di Kupang, mereka ada di Jawa, tapi terima kasih banyak karena Tuhan berkenan dalam doa, maka mereka mulai berangsur-angsur sembuh. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bergumul bersama-sama dengan Charlin Tomusui yang sementara sakit di bagian kepala. Di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan. Biar ini menjadi bagian dalam siara iman hamba-Mu. Kami bergumul bersama-sama dengan Katrina Roparin untuk mama dan masa pemulihan. Biarlah di masa pemulihan ini mama semakin kuat. Mama biar dapat menyaksikan kasih Tuhan di dalam perjalanan dari sakit, sembuh, dan masa pemulihan ini. Terima kasih banyak. Sertai dan berkati kami semua dalam semua yang kami gumuli. Apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan berkati, dan yang tidak berkenan kami mohon Tuhan mengampuni kami. Kami berdoa untuk pergumulan kami, cita-cita, cinta, citra diri, dan segala macam hal, masa depan, pekerjaan, pasangan hidup, dan segala sesuatu kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Dalam istirahat kami mohon perlindungan Tuhan. Dan siapkanlah bagi kami kesempatan untuk kami beribadah besok dalam ruang-ruang virtual maupun onsite. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.